Saya ngangkat dandang. Si Pak Bos ngeliat, Mbak, mau apa? Katanya. Udah diperingatin, Mbak nggak boleh ngambil dandang, nggak boleh nyuci dandang. Itu cukup saya dan istri saya, katanya. Saya dimarahin. Iya Pak Bos, maaf Pak, saya lupa. Saya ngomong gitu. Ya sudah, katanya, jangan ulangin sekali lagi ya. Udah sekarang kamu pulang aja. Saya melihat Pak Bos membawa sesuatu ditampah di belakang Pak Bos itu. Kok ada pocong, bener enggak ya? Tapi kok iya bener pocong. Berarti yang kerja di sini baru Mbak yang lihat seperti itu, katanya. Akhirnya Mbak Rini bangun dari kursi, langsung ke gerobak bakso, ngaduk-ngaduk, itu buka dandang, diaduk-aduk. Ini kepala manusia, bukan kepala sapi. Lagi awalnya warung bakso itu masih sepi, setelah ponakan saya meninggal, warung bakso itu jadi rame, katanya. Penampilan si Pak Bos ini seperti apa sih Mbak? Biasa aja. Santai gitu? Iya, nggak seperti orang kaya, nggak. Biasa aja. Perutnya gendut? Perutnya sih iya gendut. Di warung bakso yang tampak ramai pelanggan, ia bekerja demi mencari penghasilan tambahan. Terdapat 3 pantangan tak boleh dilanggar dari pemilik warung yang sangat di luar nalar. Larangan yang menunjukkan adanya rahasia kelam dari pemilik warung yang melakukan ritual hitam. Praktek pesugihan yang membuat ngeri ini meninggalkan ketakutan dan trauma bagi Mbak Nini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, mencari rezeki dengan bantuan makhluk goib mungkin membuat usaha ramai, tetapi tidak akan pernah membuat hidup damai. Nah, kira-kira kalimat itu mungkin yang paling cocok menggambarkan kisah narasumber kita hari ini ya. Narasumber hari ini namanya Mbak Nini. Apa kabar Mbak Nini? Baik Mang E. Sehat Mbak Nini? Alhamdulillah sehat. Mang E sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, terima kasih. Masih sehat sampai sekarang. Alhamdulillah. Mbak Nini, kisah ini terjadi tahun 2012 ya? Iya. Waktu Mbak Nini ini kerja di warung bakso. Iya. Baksonya enak gak? Ya enak. Enak banget. Iya. Rame orangnya yang beli. Rame. Sampai ngebludak orang pengunjungnya. Antri gitu ya? Antri. Itu warungnya apa? Warung gede, kios atau di pinggir Kios, jalan? gede kios. Gerobakan gitu? Enggak, kios seperti ruangan begini. Oh, ada tempat duduknya ya? Iya. Padat gitu ya? Padat. Yang di dalam padat, yang di luar juga padat pada nunggu ngantri tempat duduk. Berapa tahun kerja di situ? Enggak lama, kayaknya 4 bulanan. Kok sebentar? Karena saya takut sudah tahu itu. Melihat kejadian? Jadi saya takut sendiri. Jadi ramenya nggak normal ya? Iya. Oke, baik. Mbak, sekarang ini kegiatan Mbak apa? Saya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga ya? Iya. Di rumah saja? Iya. Dan sobat, apa kabar semua yang ada di luar negeri ya? Yang ada di Korea, mungkin di Arab Saudi, Malaysia, Taiwan, Mesir, dan semualah. Juga apa kabar sobat-sobat yang ada di tanah air? Mudah-mudahan semua selalu sehat. Terima kasih sudah mendukung Malam Mencekam. Dan sobat jangan lupa untuk follow akun TikTok Malam Mencekam ya. TikTok Malam Mencekam Story. Karena yang lama sudah nggak ada. Jadi ada yang baru nih ya. Jangan lupa follow. Baik, saatnya kita bilang Malam Mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Yes, inilah Mbak Nini. Jadi begini ceritanya Mang E. Pada tahun 2012
suami saya kerja di proyek sebagai kuli bangunan. Setelah setengah tahun suami saya mendapatkan kerja di daerah Jawa Tengah, tepatnya di Semarang. Seminggu kemudian telepon saya, "Mama mau ikut enggak ke sini?" Lalu saya bilang, "Nanti dulu Pak, saya pikir-pikir dulu kalau saya mau ikut." Saya mikir, tekad saya udah bulat, akhirnya saya ikut sama suami. "Ya sudah, kalau kamu mau ikut, nanti naik kereta aja." "Iya Pak, oke aku naik kereta." Nah besoknya saya langsung berangkat. Setelah itu suami saya jemput di stasiun. "Ya udah Ma, ayo kita cari kos-kosan." Ya udah, aku ikut nurutin suami saya. Akhirnya saya nyari kos-kosan, udah dapet kos-kosan. "Mama cocok nggak di sini?" "Ya udah Pak, di sini aja. Kan deket sama tempat kerjanya Papa, biar Papa nggak ngongkos kerjanya, biar jalan kaki juga nyampe." Setelah seminggu kemudian ibu saya telepon sama saya. "Ada apa Bu?" Ibu telepon saya, "Neng, kamu punya uang enggak?" "Saya nggak punya uang." "Ibu buat apa?" "Buat keperluan ibu setiap hari," katanya. Nah udah keperluan ibu setiap hari, emang ibu nggak punya uang pisan? "Nggak punya." Nah setelah itu, "Ya udah Bu, nanti," saya tanya ke suami, "saya uangnya udah habis Bu, buat ongkos kereta, buat jajan, buat bayar kos-kosan." Nah akhirnya suami saya pulang kerja, saya ngobrol, "Pak, tadi itu Pak ibu telepon." "Kenapa?" Kata ibu perlu uang." "Berapa?" 1 juta. "Untuk apa?" "Nggak tahu," katanya ibu untuk kebutuhan sehari-hari. Lah 1 juta saya duitnya dari mana? Gaji saya pas-pasan, cukup buat makan sama buat kos-kosan aja. "Ya udah Pak, kalau gitu Mama mau cari kerja gimana?" "Mau cari kerja, kamu mau cari kerja di sini kerja apa?" Nah, setelah itu bilangnya cari kerja apa, ya di sini kan banyak warung bakso, banyak toko baju, banyak warung makan. Masa saya nggak bisa sih Pak nyari kerja? Nah pas udah gitu, "Ya udahlah terserah kamu." Saya cekcok, saya ribut sama suami kecil-kecilan. Besok malamnya saya nanya lagi, "Pak gimana Pak, aku kalau mau kerja boleh enggak? Saya mau bantu ibu, kasihan ibu nggak ada yang bantu." "Ya udah, kalau kamu mau kerja, kalau kamu maksa, saya nggak nyuruh ya kamu kerja." Adanya masih sengau gitu, masih agak marah, tapi saya maksa. Nah ya udah, kamu kalau mau kerja kerja aja. Setelah itu paginya saya berangkat, suami saya berangkat kerja, saya nyari kerjaan. Jalan kaki saya nyari kerjaan, saya nyebrang jalan, pas warung bakso itu ada tulisan dicari karyawan. Saya nanya ke pelayannya, "Mas, saya mau nanya, bener nggak di sini lagi nyari karyawan?" "Iya Mbak, bener." "Mbak mau kerja?" "Iya, saya pengen nyari kerja." "Ya udah Mbak, kalau kayak gitu Mbak tunggu di sini." "Iya, saya mau ketemu sama Pak bosnya, bisa nggak?" "Iya Mbak, sebentar saya panggilin." Akhirnya si emas-emas itu masuk ke dalam manggil si Pak Bos. Nah itu Pak Bos menemui saya. Mbak yang nyari kerja ya?" "Iya betul Pak." "Oh Mbak mau kerja?" "Iya benar." "Mbak serius mau kerja di sini?" "Ya saya serius Pak." Pas udah gitu, "Ya sudah kalau Mbak serius mau cari kerja, Mbak harus datangnya pagi-pagi jam 8 harus udah nyampe sini." "Oh ya udah Pak." "Ya sudah sekarang Mbak pulang aja dulu," kata si Pak Bosnya Mang. Akhirnya saya pulang. Setelah pulang saya bilang ke suami saya dapat kerjaan. Suami saya ngomong, "Kamu dapat kerjaan?" "Ya udah alhamdulillah." Setelah itu, "Ya udah kamu tidur istirahat, pagi-pagi kamu harus kerja." Berangkatlah saya ke warung bakso itu. Pintu gerbang masih digembok, belum dibuka. Karyawan udah pada nunggu di depan. Nah setelah pintu dibuka saya masuk. Mbak sini," katanya. "Ada apa Pak?" "Sini Mbak, saya mau ngobrol sama Mbak 4 mata." "Oh iya Pak boleh." Nah setelah itu saya dipanggil, ditaruh di belakang lah kayak semacam ruangan kecil.
Mbak, Mbak mau kerja di sini, saya terima. Tapi Mbak ada syaratnya. Syaratnya itu apa Pak? Saya bilang gitu. Syaratnya yang pertama, Mbak nggak boleh ngaduk-ngaduk panci bakso dan Mbak menuangkan kuah bakso ke dalam mangkok. Mbak tidak boleh membuka dandang. Hanya saya yang bisa membuka dandang dan istri saya. Oh iya baik Pak. Dan ada satu lagi. Apa itu Pak? Saya bilang gitu. Mbak dilarang masuk ke area belakang. Oh iya Pak. Dan apa Mbak mau dengan gaji 600.000? Ya udah nggak apa-apa. Saya untuk cari tambahan Pak. Ya sudah sekarang Mbak mulai kerja. Tuh Karyawannya banyak Mbak di situ? banyak. Kurang lebih 20 orang karyawannya. Nah, setelah itu saya disuruh ngelayanin pembeli ya. Tuh ada yang beli. Akhirnya saya nemuin, Mbak mau pesan apa? Mbak ini saya pesan bakso sama minumnya es teh katanya. Oh ya udah. Akhirnya saya catatan itu saya kasihin ke Pak Bos. Pak ini ada yang pesan bakso. Nah setelah itu Pak Bosnya, Mbak ini baksonya udah jadi, anterin. Mbak hati-hati ya, Mbak kan baru kerja di sini. Iya Pak. Nah setelah itu saya udah naruh bakso ke situ, ada lagi yang pesan. Nah setelah saya pesanan yang kedua, saya udah anterin lagi. Saya lihat ke depan kok di dalam udah penuh bangku, tapi di luar kok banyak banget orang yang ngantri mau masuk makan bakso di situ. Baru tahu saya ngeliat warung bakso sampai ngantrinya ngebludak pembelinya gitu. Nah, setelah itu saya dipanggil sama mbak-mbak yang di depan. Mbak sini katanya. Saya akhirnya keluar. Ada apa Mbak? Mbak tolong nih saya pesan bakso, saya udah keburu lapar. Oh ya udah, akhirnya saya catat, saya anterin ke si Pak Bos itu. Pak Bos ini ada orang pesan bakso tapi yang di trotoar gimana? Ya udah ladenin aja karena di sini banyak. Nah udah saya ladenin ke situ, yang lain pada ngikutin, yang lainnya pada ngikutin mesen. Akhirnya saya ngajak teman-teman, Mbak itu tolong dong bantuin saya, yang di depan banyak yang mesen, kalau saya sendirian saya nggak bisa. Nah setelah itu teman saya ngebantuin, Mbak ini sih baru jam segini, tapi kan baru 1 jam Mbak, kok warung udah sepenuh ini. Nanti kalau jam istirahat, jam kerja lebih parah lagi banyaknya katanya. Karena di sini warung baksonya menyediakan lontong. Nah, oh ya udah, siap-siap aja ya Mbak. Iya lah, saya udah ngelayanin yang di depan, saya masuk ke belakang lagi. Mbak, kata Pak Bos, Mbak tolong ambilin daun seledri di belakang ya katanya. Iya Pak, akhirnya saya ke belakang. Saya ambil daun seledri, kok kayak ada yang aneh. Saya tapi mata ngelirik begini, tidak melihat secara langsung, hanya melirik. Kok kayak ada yang aneh, tapi saya udahlah, saya ambil daun seledri itu. Mbak, lihat ke belakang ya tadi, kata mas-mas yang ada di dapur. Sebut saja mas itu namanya Mas Widi. Nah, kata Mas Widi itu, Mbak jangan suka nengok ke belakang. Oh iya Mas, enggak. Udah cepet anterin katanya seledrinya. Nah saya ke depan anterin ke si Pak Bos itu. Saya disuruh lagi, Mbak tolong ambilkan mangkok sama sendoknya. Nah, saya ambil lagi, balik lagi saya taruh. Nah setelah itu saya ngelayanin lagi. Mbak tuh banyak orang. Akhirnya saya ngelayanin lagi, ke depan lagi. Nawarin si mbak-mbak yang mau mesen bakso. Nah udah itu, udah saya kasihin ke si Pak Bos. Tulisan itu saya anterin lagi. Setelah itu Mbak tolong ambilkan daun seledri sama esin lagi. Akhirnya saya balik lagi ke belakang. Saya penasaran, gini lagi mata saya tuh ngelirik lagi. Duh kok ada apa, tapi kok saya jadi merinding gitu setelah melirik yang kedua kali. Mas kok saya merinding ya, kata saya tuh. Kenapa? Ya makanya Mbak kalau mau kerja di sini udah ikuti aturan, jangan tengak dan tengok kanan kiri. Oh iya Mas, ya udah Mbak cepet anterin. Nah saya anterin lagi si seledri sama sesin itu. Pas udah itu Mbak sini katanya, ada pembeli lagi katanya. Mbak kayaknya orang baru ya katanya. Iya saya orang baru di sini Mbak mau pesan apa? Saya mau pesan bakso sama minumnya teh botol ya Mbak pakai es katanya. Ya udah saya tak anterin. Mbak ini anterin lagi nih udah jadi.
Ya udah, tapi saya juga di situ tuh Mang saya punya rasa janggal. Kenapa seharian bahkan warung bakso tutup sampai malam, hanya suami istri yang mengaduk dandang tersebut, nggak bisa orang lain gitu. Mulai tanda tanya ya. Iya, karyawan banyak, harusnya kan seenggaknya kan dia capek juga kan. Harusnya ini gantian apa gimana, itu cuman suami dan istri aja. Nah, udah itu udah sore warung bakso tutup. Pokoknya nggak habis jam 9 harus tutup. Nah, sebelum jam 9 bakso udah habis. Saya lupa. Saya ngangkat dandang. Si Pak Bos ngeliat, Mbak, mau apa? Katanya. Udah diperingatin, Mbak nggak boleh ngambil dandang, nggak boleh nyuci dandang. Itu cukup saya dan istri saya, katanya. Saya dimarahin. Iya Pak Bos, maaf Pak, saya lupa. Saya ngomong gitu. Ya sudah, katanya, jangan ulangin sekali lagi ya. Udah sekarang kamu pulang aja. Akhirnya saya pulang. Saya sambil jalan saya berpikir, kok saya sebagai pelayan gak boleh, saya sebagai karyawan gak boleh nyuci dandang, kenapa? Tapi saya udahlah, gak saya pikirin, saya jalan. Setelah sampai ke rumah, saya bilang ke suami, Pak, kok saya aneh ya? Saya pada situ kan kerja, hanya karyawan. Tapi kok gak boleh nyuci dandang, gak boleh naruh kuah bakso di mangkok. Ya sudah, kamu nggak usah dipikirin, itu urusan mereka berdua. Nah, setelah itu ya udah kamu tidur aja. Nah, saya tidur. Nanti pagi-pagi kamu harus bangun, harus kerja lagi. Nah, setelah saya pagi bangun, saya berangkat lagi. Saya ngobrol sama teman-teman, Mbak, saya kemarin semalam saya dimarahin sama Bapak Bos. Kenapa saya lupa pantangan saya? Kenapa saya ngangkat dandang? Mbak, semua orang, semua karyawan yang kerja di situ nggak boleh ngangkat dandang bakso, nggak boleh nyuci dandang bakso. Iya Mbak, saya lupa, saya sampai dibentak, kata saya tuh. Tapi saya udahlah, karena saya merasa bersalah. Ya sudah, akhirnya saya kerja lagi seperti biasa, bersih-bersih, nyapu-nyapu karena masih pagi. Setelah itu, Mbak, katanya, sini. Iya Pak, ada apa? Mbak, nanti itu ya, katanya. Kalau disuruh saya yang cepat dan Mbak harus ingat omongan saya. Jangan sampai kedua kalinya Mbak mengulangi yang seperti itu. Masih, iya Pak, iya, saya cuma gitu aja. Nah, ya sudah, katanya, kamu ke belakang ambilin irusnya sayur, katanya, irusnya bakso. Saya ke belakang ngambil irus bakso. Apa sendok? Iya, sendok bakso tuh irus kalau orang Cirebon. Nah, saya ambil, ini Pak. Ya sudah, katanya. Udah kamu ngeladenin pelanggan aja, katanya. Nah, saya ngeladenin pelanggan lagi, ada orang yang makan bakso tambah datang tambah banyak kan. Akhirnya saya nanyain, Mbak mau pesan apa, Mas mau pesan apa. Ya, saya catat semua. Setelah itu udah saya kasihin. Akhirnya saya minta bantuan sama temen. Karena 10 kursi itu penuh pesen semua. Akhirnya saya dibantu sama temen. Nah, dibantuin, saya anterin. Udah itu kata temen sayanya, Mbak, udah ya Mbak, katanya. Saya bantunya karena saya ada kerjaan di belakang. Nanti kalau ada yang lain Mbak sendiri. Iya Mbak, kata saya, terima kasih banyak ya Mbak, saya udah dibantuin. Setelah itu saya dipanggil sama Pak Bos. Mbak sini. Iya Pak, ada apa? Kamu ke belakang ambil mangkok sama sendok lagi. Nah, saya ambil lagi karena mangkok udah tinggal sedikit. Nah, setelah itu saya ambil lagi si mangkok sama sendok situ. Nah, Pak Bosnya ngomong gini, kamu itu, katanya, hampir kamu melanggar, katanya. Masih saya diomelin selama 2 hari, masih dicuekin gitu sama si Pak Bos itu. Mungkin karena dia kesel, hampir kebuka sama saya mungkin. Akhirnya, ya Pak, saya mohon maaf banget. Kalau Bapak masih mau menerima saya kerja di sini ya saya masih mau. Tapi kalau Bapak enggak ya nggak apa-apa. Saya ngomong, enggak, saya masih nerima kamu kerja di sini. Nah, setelah ya udah, terima kasih Pak. Kalau Bapak masih nerima saya, ya udah kamu kerja lagi. Nah, setelah itu saya kerja lagi seperti biasa sama teman-teman. Mbak, katanya, Mbak, saya ngomong ya Mbak hati-hati banget kalau kerja di sini. Semua pada ngomongin saya seperti itu, entah kenapa. Lah, setelah itu si Bapak itu ngomong gini sama si Widi, kamu kalau ke belakang ngomong apa sama si Mbak itu? Saya nggak ngomong apa-apa, katanya. Oh, nggak ngomong apa-apa, ya sudah, katanya. Mas Widinya cerita ke saya, Mbak kalau ke dapur
disuruh-suruh lagi, Mbak jangan kelamaan ya. Langsung si Pak Bos nanya, curiga sama saya, bilangnya ngomong apa. Oh begitu Mas, iya. Ya udah akhirnya saya keluar. Nemuin orang yang pesen bakso lagi. Mas udah itu ya udahlah, saya sih namanya orang kerja, disuruh apa aja saya mau. Mas Widi itu ngasih tahu saya lagi, Mbak nanti kalau Mbak pulang jangan sampai Mbak merasa takut atau apa katanya. Yang ngasih tahu tuh Mas Widi doang, yang lain saya nggak ada yang ngasih tahu. Nah, ya iya Mas terima kasih banyak. Lah keesokan harinya saya ini kedatangan seorang pelanggan perempuan. Mbak sini, Mbak orang baru ya? Iya Mbak udah biasa makan bakso di sini. Iya katanya saya udah biasa makan bakso di sini. Mbak saya pesan bakso, ini pesan baksonya ini sama minumnya ini. Lah udah itu saya kasihin ke si Pak Bos. Pak ini oh itu langgan lama katanya, dia sering makan bakso di sini. Oh ya udah saya anterin. Mbak boleh nggak duduk sebentar? Mbak saya akan kerja, nggak enak sama Pak Bos. Nggak sebentar aja Mbak, saya mau ada perlu sama Mbak. Kalau oh ya udah. Ada apa ya Mbak? Saya ngomong gitu. Mbak boleh nggak saya minta nomor HP Mbak? Buat apa sih? Ya udah saya minta aja boleh nggak? Akhirnya saya kasih nomor HP saya. Nah setelah saya kembali dari kursi itu sama Mbak itu namanya Mbak Rini. Setelah itu saya balik lagi ke Pak Bos. Pak Bos nanya, kamu disuruh mau apa itu si Mbak itu? Kok nyuruh kamu duduk? Ngomong apa? Enggak Pak, cuman dia minta nomor HP saya. Kok sampai segitunya minta nomor HP katanya. Ya saya juga kurang tahu, dia minta sendiri kok. Terus kamu juga ngasih? Ya ngasih karena dia minta. Ya sudah katanya, kamu kerja lagi. Mungkin si Pak Bos itu kayak menaruh curiga sama Mbak itu ya. Nah, pas udah itu si Mbak itu pulang, bakso sudah habis mau pulang ke kasir. Saya dipanggil, Mbak sini. Ada apa Mbak? Udah sini. Akhirnya saya mendekati si Mbak itu. Dia bayar, saya dikasih uang tip. Nih Mbak, buat Mbak katanya. Sekedar uang tip. Mbak terima kasih banyak. Udah Mbak kembali lagi aja. Saya mau langsung pulang. Ya Mbak terima kasih ya Mbak. Ya. Lah keesokan harinya selang 2 hari. Si Mbak itu datang lagi. Mbak Rini itu. Makan bakso seperti biasa. Nah si Mbak itu ngomong gini. Mbak warung bakso sini rame terus ya katanya. Iya Mbak capek nggak? Ya capek nggak capek namanya orang cari uang. Tahun itu harga baksonya berapa? 10.000 seporsinya. Pas udah itu Mbak warung bakso di sini enak Mbak kata si Mbak Rini itu. Oh iya Mbak terima kasih banyak ya Mbak udah memuji warung bakso sini. Padahal saya kan masih baru tapi saya sampai segitunya sama dia karena dia baik sama saya. Ya orang-orang di sini juga pada ngomong Mbak, pada ketagihan sama kuah baksonya. Oh begitu ya Mbak, iya. Ya udah Mbak kerja lagi. Tinggal saya sendiri aja di sini. Akhirnya saya kerja lagi ke belakang. Nah lagi rada sepi itu, pengunjung lagi rada sepi. Paling 1-2 karena mungkin udah jam kerja ya. Saya disuruh istirahat. Mbak, sana kamu istirahat, makan. Kalau mau sholat ya sholat. Nanti gantian. Lah akhirnya saya nurutin omongan Pak Bos. Saya makan, saya sholat, setelah itu gantian sama temen yang lain. Udah gantian, silakan yang belum istirahat katanya. Wah ada bantal nih. Bantal malam mencekam, bantalnya bagus lagi. Boleh juga nih kalau buat tiduran sambil nonton TV. Sholat boleh ya? Boleh. Nggak ada larangan? Nggak ada. Ada tempatnya musola? Ada tempatnya. Nah setelah itu udah Mbak biar saya aja yang bersihin meja yang bekasnya orang makan. Kata Mbak sekarang istirahat. Mbak sholat, makan, ya Mbak katanya. Nah saya bersih-bersih itu meja dilap-lap. Mangkok yang kotor saya bawa ke belakang. Setelah itu saya beres-beres udah selesai. Ada datang lagi pengunjung banyak. Duh banyak banget, dalam hati ngomong enggak. Akhirnya saya ladenin, saya
ladenin si emas-emas, si mbak-mbak mau pesan apa. Sampai segitu banyaknya saya ladenin bertiga. Nah, terusnya udah saya ngirim bakso bertiga aja sama teman saya yang 2 itu, laki 1, yang 1 perempuan. Datanglah satu rombongan pakai mobil. Nah dia bilang, udah penuh ya katanya, di mana ini duduknya? Mas katanya sabar dulu ya kata teman saya. Ini lagi baru pada datang, ini penuh. Ya kalau Mas mau ngantri ya silakan nunggu, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Ya udah saya nunggu karena saya ketagihan sama warung bakso sini. Ngomongnya gitu. Ya udah, setelah dia bilang ketagihan ya udah ya, saya nggak banyak ini, cuman di hati aja kok sampai segitunya, laki-laki aja ngomongnya sampai ketagihan sama kuah bakso di sini. Keesokan harinya Mbak Rini itu datang lagi, pesen bakso Mbak, saya nyandain kan karena saya udah kenal. Ada apa Mbak? Pesen bakso seperti biasa. Begitu saya taruh bakso di meja, dia begini. Tangannya gini-gini aja, ada apa Mbak? Mbak lihat ini ada apa? Enggak, saya nggak bisa ngeliat, kata tuh. Mana? Mas, panggilin itu. Pak bosnya panggilin, katanya. Suruh ke sini. Ada apa Mbak? Suruh ke sini itu Pak bos, katanya. Sambil marah sih Mbak Rini. Mbak Rini ada apa Mbak? Mbak, ini lihat ada apa di sini? Gak ada apa-apa, kata si Pak bos. Masa Bapak nggak ngelihat saya ngeliat? Kata si Mbak Rini. Pas udah gitu, Mbak Rini tenang. Ada apa? Seperti orang kesurupan dia teriak-teriak. Ada apa Mbak Rini? Ayo Pak lihat Bapak ada apa? Bapak ngaku yang jujur. Mungkin dibisik-bisikin Mbak Rini ya. Mbak mau 100 apa 200? Saya nggak butuh 100 200. Saya maunya ke pengadilan. Nah setelah itu bilang saya maunya ke pengadilan. Akhirnya Mbak Rini bangun dari kursi. Langsung ke gerobak bakso, ngaduk-ngaduk, itu buka dandang, diaduk-aduk. Ini apa? Tanya gitu. Ini apa Pak? Ini apa? Apa sih Mbak? Itu kepala sapi. Bukan katanya gitu sambil teriak. Saya minta ke pengadilan, saya nggak mau. Mbak damai aja. Saya nggak mau damai, saya tetap ke pengadilan. Dia mintanya gitu. Setelah itu si Pak bosnya, Mbak tenang. Jangan teriak-teriak katanya. Ya ini apa dulu katanya. Ini kepala manusia bukan kepala sapi. Dia pelan-pelan ngomongnya nggak kenceng. Karena takut yang pada makan pada enek atau gimana. Setelah itu udah teriak-teriak kenceng, saya tenangin Mbak Rini, udah Mbak, saya kasih minum Mbak Rini, udah Mbak sabar, jangan teriak-teriak kata saya tuh. Nah pas udah gitu, udah Mbak Rini segitu udah ngaduk-ngaduk, Mbak Rini udah teriak kenceng banget, mungkin Mbak Rini capek juga karena udah kenceng teriakannya. Setelah itu Mbak Rini keluar pulang, makan bakso juga bayar asal ngasih uang aja, langsung pulang, nggak pamit ke saya juga enggak. Mungkin dia karena emosi. Nah setelah pulang saya tuh ya Allah ada apa ini kok ribet. Ada apa. Pengunjung bakso juga pas waktu teriak itu Mang ada apa katanya, ada apa. Sampai bakso pada tumpah, mangkok pada kesenggol mungkin. Jadi pada jatuh si mangkok itu, bakso pada kemana-mana. Ada apa ini, ada apa katanya. Nggak tahu, saya juga nggak ngerti. Itu si Mbak tadi teriak-teriak. Ya saya kurang tahu ada apa. Saya nutupin karena saya memang tidak melihat yang ada di sini. Karena saya nggak punya indera keenam, saya nggak tahu kan. Udah tutup aja, tutup katanya. Karena ada keributan jadi tutup kan. Pulang semua yang kerja, udah kalian pulang semua katanya. Pulang, semua karyawan suruh pulang. Nah setelah pulang, saya itu disuruh pulang ya semua pada pulang. Nah saya itu sampai rumah ngomong ke suami saya. Papa tadi ada keributan. Keributan apa? Di mana? Di warung bakso. Ada apa sih? Nggak tahu. Ada orang ngamuk-ngamuk. Katanya ini lihat ini doang. Saya suruh lihat, saya nggak tahu Pak. Ada apa? Katanya sih Pak ada itunya. Ada apanya? Kata suami saya. Ada kepala manusia. Kamu ini katanya. Masa warung bakso ada kepala manusia di di dangdang bakso katanya. Gak mungkin katanya. Ya udahlah, daripada saya debat sama suami, saya ngalah diam. Setelah itu besoknya masih buka.
masih ada pengunjung ya, nggak terlalu ngebludak banget, seperti ya ngurangilah sedikit karena mungkin karena yang sudah denger jadinya nggak mau ke situ lagi. Setelah itu aduh kok warung bakso tumben nih nggak begitu rame, kata teman saya, dan saya pun dalam hati begitu, saya nggak berani ngucap karena saya orang baru. Nah pas udah itu kok rada sepi, nah saya juga ngelayanin enak biasa, nggak terlalu capek gitu. Mbak nih anterin katanya. Oh iya saya anterin baksonya. Nah udah itu si Pak E juga kayak sama saya kayak punya rasa curiga karena tukeran HP sama Mbak yang ribut itu. Si Pak Bos itu ngomong gini, kemarin kamu ngobrol apa sama si Mbak itu? Enggak ngobrol apa-apa kata saya itu. Terus Mbak itu ngapain aja ngajak kamu duduk? Ya minta nomor HP saya gitu. Oh ya udah. Nah udah katanya. Nggak dibahas lanjut itu. Pas udah saya ngomong begitu ngasih nomor HP, setelah seminggu kemudian warung bakso tambah berkurang pengunjungnya. Nggak seperti biasanya. Pak Bos ngomong gini sama temen saya, katanya kok rada sepi ya katanya. Apa imbas dari kemarin keributan katanya. Ya mungkin juga Pak Bos kata teman saya. Nah pas udah itu si Pak Bos ngomong gini lagi sama namanya Mas Widi. Widi katanya itu si Nini, Mbak Nini itu kalau ke belakang suka ke sana nggak? Ke belakang sana. Enggak Pak Bos, cuma hanya sekedar dapur aja katanya. Oh ya sudah. Nah setelah itu Mas Widi ngomong begitu, Mas Widi mungkin ngebela saya juga ya. Nah setelah warung baksonya malam udah sepi tuh akhirnya tutup malam. Jam 7-an udah tutup. Saya melihat Pak Bos membawa sesuatu di tampah. Ada isinya, karena saya melihatnya sepintas ya, nggak jelas banget. Kayak ada kembang, ada air di gelas, kayak air kopi, air putih, entah air apa lagi. Terus makanan, ya sesajen aja lah gimana. Dia dibawa ke belakang, diantarin ke belakang di tempat kamar itu. Lah kamar itu juga saya pernah lihat tuh kayaknya angker banget, tertutup banget, tidak ada jendela. Dan kamar itu dikunci pakai gembok dari luar, hanya ada hordengnya aja. Nah setelah itu saya ngelihat si Pak Bos itu bawa-bawa kayak gitu. Pak Bos mau kemana? Nah pas saya intip kecil-kecil dari belakang ngikutin, oh Pak Bos masuk ke kamar itu. Tapi saya melihat sesuatu di belakangnya. Kok ada pocong, bener enggak ya? Saya gini-gini mata tapi kok iya bener pocong. Dalam hati saya, akhirnya Pak Bos masuk, pintu ditutup, saya deketin si pintu itu, saya nguping di pintu itu. Tapi Pak Bos lagi baca mantra-mantra, cuman saya nggak begitu jelas mantranya itu apa yang dia baca. Setelah itu saya langsung balik lagi karena saya merasa takut, merinding badan saya. Nah, udah saya pulang. Mbak saya pulang dulu ya kata saya. Saya akhirnya pulang. Setelah saya pulang sampai di rumah, saya ngomong ke suami saya, Pak kok saya tadi pas pulang merinding loh Pak badannya. Kenapa ya Pak? Udahlah jangan kamu pikirin katanya. Udah gak usah dipikirin. Udah sekarang kamu ke kamar mandi cuci kaki, bersih-bersih, cuci muka, terus kamu tidur. Pas saya sudah cuci kaki, cuci tangan, cuci muka, saya ngelihat ke kaca di belakang saya ada pocong berdiri. Saya sampai teriak takut banget. Papa ada pocong kata saya itu Pak, mana pocong mana? Itu di belakang di kamar mandi mana, nggak ada kata suami saya. Pas udah gitu, udah kamu kecapean, udah kamu tidur. Nah saya tidur tapi tidur juga merasa takut. Nah, pas jam 2
saya kebangun. Pas saya kebangun ngelihat suami kok bukan suami saya, pocong. Pak bangun, ada pocong. Saya teriak-teriak lagi sampai sebelah kontrakan pada bangun datang, ada apa, ada pocong, ada mana, nggak ada katanya. Suami saya kok jadi pocong, kata saya tuh. Pas suami saya bangun, mama ini ada aja katanya. Mama saking capeknya kali ya mah katanya. Enggak pak, enggak. Nah, pas udah saya bilang enggak, saya cerita akhirnya sama suami saya paginya, Pak saya juga semalam ngelihat Pak Bos bawa sesajen di kamar belakang diikutin pocong. Mungkin dia neror saya akhirnya. Sampai saya cuci tangan, di belakang saya ada pocongnya, saya sampai takut. Sampai papa juga kelihatannya pocong. Ya sudah katanya, kamu istighfar aja, kata suami saya. Lah setelah itu terus keesokan harinya saya badannya nggak enak. Karena mungkin saya takut, akhirnya saya menelepon Pak Bos. Pak, saya nggak bisa berangkat lah hari ini, saya nggak enak badan. Ya sudah, kalau kamu nggak berangkat nggak apa-apa, kamu istirahat aja dulu. Mungkin kamu capek karena kamu awal-awal kerja sampai ngebludak begitu pembeli. Katanya, iya Pak, terima kasih banyak. Akhirnya saya istirahat, tidur. Setelah rada siang, HP saya bunyi. Itu, kok nomornya nggak dikenal, siapa ya kata saya. Tapi saya tak angkat si telepon itu, si HP itu. Saya jawab, halo, maaf ini dengan siapa ya kata saya tuh. Mbak, saya Mbak Rini. Oh Mbak Rini, apa kabar Mbak Rini? Baik, Mbak Rini kemana aja, kok nggak ke situ-situ? Ya Mbak, nggak apa-apa katanya. Mbak ada di mana? Saya ada di rumah. Boleh saya main Mbak? Oh boleh kata Mbak Rini, kata saya. Oh boleh Mbak, kalau mau main sini aja. Boleh saya minta alamatnya Mbak? Iya boleh. Akhirnya saya kasih alamatnya. Nah, setelah saya kasih alamatnya, setengah jam kemudian Mbak Rini datang, ngetok-ketok pintu. Assalamualaikum kata Mbak Rini. Waalaikumsalam. Saya buka, Mbak Rini masuk kata saya tuh. Sok Mbak silakan duduknya di lantai. Ya Mbak makasih. Ada apa Mbak Rini? Kok tumben-tumbennya nelpon saya dan Mbak Rini mau ketemu dengan saya? Ya Mbak katanya, sebetulnya saya tuh pengen cerita sama Mbak. Cerita apa ya Mbak? Kata saya tuh. Itu kejadian kemarin katanya. Oh kejadian kemarin, emang ada apa sih Mbak? Mbak nunjuk-nunjuk ini. Itu di pangkuan saya ada pocongnya katanya. Oh kata saya tuh, ya saya sih nggak bisa ngelihat ya Mbak. Kata tuh, kok Mbak tahu sih, apa Mbak punya indera keenam? Saya gitu. Bukan Mbak, saya hasil tirakat saya ke orang pintar. Setelah disarankan saya untuk puasa selama 1 minggu, buka puasanya mutih. Dan terakhir Mbak mati geni, katanya gitu. Oh, nah terus saya setelah puasa selama mati geni, akhirnya tuh saya datang ke warung bakso, terus saya melihat itu. Langsung ribut itu Mbak katanya. Oh begitu ya Mbak. Iya. Nah saya juga Mbak rasa takut pulang kerjanya, kayak ada yang ngebuntutin di belakang saya tuh, kayak ada yang ngikutin saya. Tapi saya nengok ke belakang nggak ada siapa-siapa. Saya tengok lagi nggak ada siapa-siapa. Banyak sampai di rumah, saya cuci kaki, saya cuci muka, di belakang juga saya ditakutin Mbak. Ditakutin apa? Ya itu pocong juga kata saya tuh. Oh begitu Mbak, iya. Setelah saya tidur juga kebangun, dikira tuh suami saya. Nggak taunya saya nengok bukan suami saya, pocong yang ada di samping saya. Saya sampai teriak Mbak, kenceng banget, pocong, saya gitu. Berarti Mbak teror pocong sama seperti saudara saya katanya. Oh maaf Mbak, kalau boleh saya tahu siapa Mbak saudara Mbak? Saudara saya dulu pernah kerja di situ seperti Mbak Nini sama. Oh tapi saya tuh merasa kasihan, makanya saya sampai minta nomor HP Mbak Nini karena saudara saya kerja di situ sampai meninggalnya. Oh diteror pocong tuh Mbak? Iya katanya.
Terus saudara saya itu Mbak mukanya mirip banget sama Mbak Nini. Makanya saya merasa kasihan banget ngeliat Mbak Nini, takut Mbak Nini juga nanti seperti saudara saya katanya. Oh ya udah Mbak terima kasih banyak Mbak udah ngasih tahu saya. Mbak sudah merasa kasihan sama saya. Saya banyak-banyak terima kasih sama Mbak. Saya bilang gitu. Ya udah Mbak, kalau kayak gitu saya pamit dulu ya Mbak. Nanti saya kapan-kapan main lagi. Saya udah nggak masuk 2 hari, saya besoknya kerja. Datang lagi, kata Pak Bos, kamu udah sembuh? Udah Pak, ya sudah, kamu udah sembuh juga jangan terlalu ini ya katanya. Jangan terlalu banyak nganter-nganter bakso, kamu cukup yang sedikit-sedikit aja, minimal 3 mangkok lah, jangan banyak dulu katanya, takut lemes. Iya Pak, terima kasih. Lah akhirnya orang beli bakso kok biasanya sekali datang tuh paling sedikit 5 orang, itu kok 1, 2 yang datang. Nah setelah itu saya dalam hati saya, duh kok jadinya makin sepi ya, makin kesini makin sepi, aduh kasihan banget Pak Bos dalam hati. Pas udah itu ya udahlah, mungkin sudah waktunya dalam hati saya, udah waktunya ketahuan. Nah setelah itu si Pak Bosnya ngomong gini, Mbak, iya Pak, nanti Mbak kalau udah waktunya sore Mbak beres-beres aja, langsung pulang aja ya Mbak, karena udah sepi ini nggak sampai malam. Oh ya udah. Di sini Mbak mulai curiga. Iya curiga, udah curiga. Dalam hati saya selalu bertanya-tanya terus, tapi saya nggak berani nanya ke temen, takutnya nanti temennya ngomong, saya takut. Padahal saya udah melihat si pocong itu di belakang bapak bawa sajen. Akhirnya saya pendam sendiri, saya nggak berani ngomong. Terus ya udah, ya baik Pak Bos. Nah, setelah jam 5 udah makin sepi, udah tutup aja lah katanya. Padahal bakso itu masih banyak. Akhirnya saya beres-beres, nyapu-nyapu, saya udah bersih-bersih di dapur sama teman-teman, nyuci mangkok segala. Pak Bos bilang udah tutup aja lah katanya. Udah kalian pulang semua karyawan. Pak Bos nutup pintu, mungkin dikunci dari dalam. Saya pulang sama teman-teman, suami saya nanya, kok tumben masih siang udah pulang katanya. Ya nggak tahu, warung baksonya sepi Pak, kata saya tuh, nggak rame kayak dulu. Terus disuruh pulang, iya kata Pak Bos tutup aja, udah sore, udah sepi katanya. Oh ya udah, syukur kamu bisa istirahat. Besoknya lagi saya berangkat, kok udah jam 11 pengunjung nggak ada, masih sedikit banget, paling 1-2 lah, segitu meja gede banyak, tapi kok ada orang cuma 2 orang yang makan. Buka dari jam 9:30. Pas udah itu kata teman saya, Mbak udah Mbak jangan bengong aja. Enggak, saya kepikiran aja sih, Mbak jangan bengong aja, semua pada ngomongin saya. Iya enggak, saya enggak bengong kata saya tuh. Nah setelah itu si Pak Bos juga ngelamun aja, banyak diam gitu. Pak ini dicandain kan sama temen, Bapak jangan diem aja, Bapak seneng-seneng dong, ayo dong jalan-jalan Pak, sekali-kali dicandain gitu sama temen. Ya nanti kalau ada waktu saya jalan-jalan kalau saya sehat kata dianya. Iya Pak katanya, ini aja digosin sama anak-anak. Asik kita jalan-jalan biar si Pak Bos nggak ngelamun. Asik kita mau jalan-jalan. Pas itu adalah datang 3 orang. Datang lagi 2 orang, udah cuma 5. Udah yang 5 itu udah pergi, udah makan bakso udah selesai, dia pulang. Datang lagi 4 orang, terus 1 orang, terus 2 orang. Jadi si meja itu paling yang terisi itu cuma 2 meja. Pas sudah itu si Pak Bos ngomong gini, kok makin kesini makin sepi ya katanya. Ngomong ke teman saya yang namanya Widi itu. Sabar aja Pak katanya, mungkin orang-orang belum pada istirahat, tapi kan udah jam segini nggak seperti biasanya katanya. Ya mungkin masih pada kenyang Pak. Widinya nggak ini aja, Widi juga sih curiga sebetulnya. Pas udah gitu saya ke Mas Widi, saya tanya lah, curhat tuh Mas Widi, Pak jangan di sini kalau ngomong, takut Pak Bos ke dapur, nanti Pak Bos ke dapur denger bahaya. Pasti Mas Widi semuanya tahu kata saya tuh.
Iya saya sebetulnya tahu semua. Tapi udahlah, Mbak Nini kan katanya udah tahu sendiri. Mbak Nini curiga kan sama tempat yang di belakang. Ya bukan itu aja lah. Apa? Ya udahlah, gak usah cerita, nanti aja. Nah saya nggak cerita itu Pak Bos bawa tampa sama Mas Widi enggak. Karena Mas Widi belum tahu Pak Bos pernah bawa tampa. Nah setelah warung bakso udah mau tutup, Pak Bos lagi tiduran, saya bisik-bisikan sama Mas Widi. Mas Widi, saya tuh kemarin lihat Pak Bos, lihat apa? Bawa tampa, ada sesajennya dibawa ke belakang. Tapi di belakangnya itu ada pocongnya, Mas Widi. Ah, Mbak yang bener sih Mbak. Selama saya kerja di sini saya belum pernah lihat. Berarti yang kerja di sini baru Mbak yang lihat seperti itu katanya. Yang bener Mas Widi, iya. Gak ada yang lain, beneran gak ada katanya. Saya aja yang di sini lama dari awal kerja sampai sekarang belum pernah, kata Mas Widi. Oh begitu ya. Akhirnya saya merinding kan, kok cuma saya, kenapa gitu. Saya bertanya-tanya. Ya udahlah, saya saking gemeternya saya cerita Mas Widi begitu. Udah mbak minum katanya. Akhirnya saya minum. Setelah saya dikasih minum sama Mas Widi, udah Mbak ke depan aja lagi. Pak Bosnya lagi tiduran tuh katanya. Ya udah, saya ke depan nganuin biasa ngelayanin orang lagi sama temen-temen. Ada lumayan lah, ada 5, kadang-kadang ada 7, masih pagi baru buka. Biasanya kalau baru buka doang bludak itu cuma sedikit. Nah setelah sore sekitar jam 4, Mas Widi ngomong gini katanya, Mbak, nanti kalau ada pelanggan bakso yang kemarin bikin keributan, tolong Mbak cuekin aja. Lah kok dicuekin, dia kan pelanggan. Saya ada perintah dari Pak Bos katanya gitu. Kapan ngomongnya, kok bukan ngomong ke saya? Saya kan gitu. Tadi barusan katanya, ini barusan terus saya nyampein ke Mbak. Oh ya udah. Nah akhirnya Mbak Rini kan tak ke situ-situ lagi. Dia nggak makan bakso lagi kan, telah jadi keributan. Dalam hati saya apa Mbak Rini takut apa gimana? Saya juga lupa nanya sih ke Mbak Rini. Mbak Rini nggak punya rasa takut apa? Mau nanya begitu saya lupa. Pas udah gitu Pak Bos bangun dari tidurnya. Mbak katanya. Iya Pak, Mbak bisa minta tolong nggak? Iya apa Pak? Tolong dong saya beliin obat katanya. Saya pusing kepalanya. Ya saya beliin obatnya apa Pak? Ya udah apa aja lah, obat warung katanya. Ya saya beliin obat. Saya anterin obatnya. Ini Pak obatnya. Bapak udah makan belum? Udah katanya. Ya udah saya mau minum obat katanya. Ya udah Mbak kesana aja katanya. Iya Pak, di depan aja nunggu pembeli. Saya duduk sama teman-teman di depan. Tuh nggak ada pembeli yang datang. Jadi sehari itu paling ngelayanin kurang lebihnya 50 porsi. Nggak banyak. Setelah kejadian akhirnya saya minta resign. Pak saya mau resign aja lah, kenapa sih? Ya saya mau pulang aja lah, pulang kampung, ibu saya gak ada temennya. Nah setelah saya mau resign, setelah saya udah bisa ngomong resign, ya udah kalau Mbak mau resign gak apa-apa. Akhirnya pulang ke rumah, saya kemas baju. Besok paginya pulang, suami saya bilang gini dulu, Mama jadi mau pulang. Jadilah Pak, saya gak mau di sini lagi, saya takut. Akhirnya saya pulang. Saya naik kereta lagi, tidak diantar sama suami, saya pulang sendiri. Setelah saya pulang kampung, saya diruqyah sama Pak Ustadz. Kata Pak Ustadznya, udah sini saya bersihin. Nah akhirnya saya dimandiin kembang. Setelah dimandiin kembang, badan saya menggigil, kedinginan. Kok saya jadi gini, kenapa? Kata saya tuh, enggak apa-apa kata Pak Ustadznya. Setelah Pak Ustadz ngomong gitu, ya udah saya duduk. Terusnya kata Pak Ustadz gini, Mbak, ini air, ini nanti Mbak diminum sama Mbak, sama diinin ke muka katanya, sama ditaburin di depan rumah katanya. Oh iya Pak Ustadz. Nah setelah itu saya diruqyah itu sampai muntah-muntah. Saya setelah dibersihin saya diruqyah sampai muntah-muntah, ao. Enak, perasaan saya enak banget. Entah kenapa
setelah muntah-muntah gitu, saya ya Allah kok saya jadi lemas setelah selesai di ruqyah itu. Saya lemas, saya merasa takutnya ada. Setelah di ruqyah kok saya takut karena saya belum pernah ngalamin ruqyah, baru pertama kali itu. Nah udah itu saya ngomong gini, Pak Ustadz sebenarnya ada apa sih Pak Ustadz? Warung bakso itu dia itu pesugihan pocong katanya. Oh begitu ya. Saya juga merasa diteror, merasa takut. Aslinya saya juga melihat sendiri kamar pesugihannya, tapi saya tidak bisa melihat dengan jelas masuknya, hanya sebatas pintu. Saya bilang gitu, oh hanya sebatas pintu, iya. Nggak sampai ngelihat, cuma sebatas pintu, dan rumah itu sangat angker kelihatannya. Nggak ada jendela, nggak ada apa, hanya ada pintu. Oh begitu ya. Ya sudah, sekarang kamu sudah bersih, sudah nggak ada apa-apa katanya. Kamu yang sehat-sehat, dan kamu juga nanti kalau kerja lagi hati-hati, kata si Pak Ustadznya itu. Waktu Mbak dihantui pocong itu berapa kali? Ya di kamar aja. Satu kali? Satu kali di kamar mandi sama di kamar tidur. Saya tidur begini, akhirnya saya berbalik gini, nggak taunya suami saya, disangkanya pocong. Padahal itu suami saya. Apa saya kelihatan mata saya pocong, apa memang iya itu bener pocong? Saya teriak pocong gitu. Ya. Akhirnya tetangga saya pada datang. Setelah itu Mas Widi juga nelfon saya juga. Mbak gimana kabarnya? Mbak ada di mana? Di kampung. Mas Widi kok gak kerja? Warung baksonya udah tutup katanya. Oh udah tutup kata satu. Iya kasihan Mbak, Pak Bos sakit. Sakit apa? Ya saya juga kurang tahu, ibunya bilang cuma sakit gitu aja. Sampai ya hartanya juga udah pada dijualin katanya gitu. Apa Mas yang udah dijual? Ya mobil, ya tanah katanya buat berobatnya si bapak. Ibunya juga sakit-sakitan katanya. Oh begitu ya Mas, dengar-dengar warung baksonya juga mau dijual. Oh, kata satu sampai habis-habisannya Mas, kata satu. Kasihan banget. Iya katanya. Nah udah itu ya udah, saya nggak banyak nanya lagi sama Mas Widi. Mas Widi maaf ya, saya nggak bisa lanjut teleponnya. Nanti lain kali disambung. Iya Mbak, nanti kalau itu saya yang telepon. Kata satu, iya ini saya ada saudara datang kebetulan, pas ada saudara saya datang. Nah akhirnya saya putuskan telepon itu sama Mas Widi. Besoknya saya telepon lagi, Mas Widi boleh nggak ceritanya disambung? Boleh katanya gitu. Nah, ceritanya disambung. Mas Widi bilang gini, Mbak katanya, Mbak masih beruntung ya Mbak katanya. Beruntung gimana? Mbak udah selamat sampai di kampung. Sebenarnya saya juga tahu semuanya, tapi saya nggak mau ngungkap karena saya takut. Takutnya karena saya tinggalnya di daerah situ katanya. Di daerah deket sama lokasi warung katanya. Kalau rumahnya bosnya kan jauh, nggak deket-deket warung. Nah pas udah gitu, oh iya Mas Widi, iya benar Mas Widi, kalau saya kan udah ada di kampung, udah tenang lah walaupun saya cerita ya Mas Widi. Ya katanya, saya nggak berani Mbak katanya. Sebenarnya aslinya saya tahu semuanya katanya. Oh kayak gitu. Nah, tapi yang lain Mas Widi, yang lain ya hanya itu waktu pas mau masuk syaratnya itu. Yang tahu sebenarnya itu berarti saya sama Mbak. Cuman saya nggak lihat pocongnya aja. Kalau Mbak kan lihat katanya. Seminggu di rumah Mbak Rini nelpon saya. Halo Mbak, apa kabar? Ya, oh baik Mbak. Mbak sekarang ada di mana? Ada di rumah, udah di kampung. Oh, Mbak udah di kampung. Kapan pulang? Mbak udah resign ya? Iya. Kapan pulang? Saya udah seminggu Mbak di sini. Kenapa Mbak resign? Ya saya takut aja. Ya udah Mbak, saya mau cerita yang sebenarnya. Katanya saya bisanya ngomong sama Mbak begini-begini karena saya takut Mbak juga meninggal seperti saudara saya. Emang meninggalnya kenapa Mbak? Ya kerja di warung bakso itu. Lagi awalnya warung bakso itu masih sepi. Setelah ponakan saya meninggal, warung bakso itu jadi rame katanya. Jadi kan saya curiga, akhirnya saya merasa kesel juga, merasa kayak gimana lah sama Pak Bos itu, merasa boleh dikatakan dendam katanya gitu. Oh begitu ya Mbak, iya. Terusnya
Mbak Rini udah nelpon begitu, saya dengar-dengar warung baksonya sepi, udah tutup ya Mbak. Katanya sih iya udah tutup Mbak, kata siapa? Saya sering kontekan sama yang namanya Mas Widi itu. Oh sering kontekan ya. Ya udah kata saya tuh. Saya dikasih saran Mbak kalau di kampung nyari kerja Mbak hati-hati ya. Jangan sampai yang warungnya membludak pengunjungnya katanya. Mbak hati-hati Mbak. Jangan sampai terjadi lagi yang seperti itu. Iya Mbak, terima kasih banyak Mbak udah ngasih saran ke saya. Nah itu ya udah, saya nggak banyak cerita lagi sama Mbak Rini. Gitu. Oke, selama kerja di sana ada dengar nggak Mbak kalau yang ditumbalkan sudah berapa orang gitu? Saya cuma dengar dari Mbak Rini, 1 orang, keponakan Mbak Rini itu. Baru 1 orang? Iya, kalau yang lainnya saya nggak dengar. Mungkin ada tapi saya nggak dengar. Udah berapa lama warung itu buka, warung bakso itu? Dengar tuh saya 2012, di situ dari 2009. Sudah lumayan lama juga. Berarti sudah beberapa tumbal mungkin ya? Ya mungkin ya, cuman karena saya nggak dengar. Mungkin juga karyawan yang ada di situ yang lama udah pada keluar, ganti yang baru. Mungkin juga seperti itu. Saya nggak tahu pastinya. Hanya dari Mbak Rini dan kebetulan korbannya ponakannya Mbak Rini. Tadi kabar terakhir si bosnya sakit. Ya sakit. Nggak meninggal? Belum ada kabar sampai meninggal. Saya belum dengar. Cuma hartanya sudah habis semua. Warung bakso dijual, mobil dijual, semualah hampir asetnya banyak yang dijual, tinggal rumah aja 1 katanya gitu. Karena untuk berobatnya si bapak sama ibu. Kabar terakhir Mbak dengar tahun berapa itu? 2013. 2013. Sampai tutupnya itu iya. Setelah itu nggak ada lagi ya? Udah nggak ada lagi. Karena setelah saya pulang terus dengar kabar itu udah tutup. Dari teman saya itu yang namanya Mas Widi. Penampilan si Pak Bos ini seperti apa sih Mbak? Biasa aja. Santai gitu? Iya, nggak seperti orang kaya, nggak. Biasa aja. Perutnya gendut? Perutnya sih iya gendut. Tapi penampilan pakai baju ya biasa aja, pakai celana pendek. Istrinya juga pakai baju ya biasa aja, pakai perhiasan cuma cincin sama kalung aja. Udah nggak ada yang lain. Nggak meriah begitu ya? Enggak. Cincin juga cuma 1. Nggak, jadi orangnya sih katanya sih nggak sombong. Tapi saya belum tahu rumahnya Mang Karena saya orang baru, jadi saya belum tahu rumahnya karena lokasi warung sama rumah itu rada jauh. Jadi saya belum tahu. Dia datang kalau ke warung juga nggak pernah bawa mobil, cuma bawa motor aja orangnya. Oke, mudah-mudahan kita nggak akan pernah makan bakso di tempatnya Mbak Nini ya. Soalnya udah nggak ada. Iya. Itu melakukan Betul. pesugihan ya Mbak ya. Iya. Ada pesan nggak menurut Mbak nih ya untuk para penonton Malam Mencekam dan orang-orang di luar sana, bagaimana cara tahu kalau makan bakso atau makan apapun kuliner yang memakai puruluk gitu ya? Iya. Seperti apa Mbak? Ya menurut saya sih kalau makan bakso atau makanan-makanan yang lain, warung nasi atau apa, kalau rame itu perlu curiga lah. Perlu curiga. Iya. Gimana caranya? Wah ini pakai nih gitu. Gimana supaya Ya. kita bisa tahu? Berdoa. Berdoa aja ya. Iya, saya sih cuma berdoa. Kalau makan di tempat bakso yang itu takut, jadinya saya berdoa Bismillah lah, mudah-mudahan ini nggak ada apa-apanya gitu. Tapi saya ada takutnya juga. Takutnya ya seperti itu lagi. Tapi alhamdulillah sekarang saya juga sama bakso jadinya jauh. Iya. Nggak begitu karena keinget-ingetan. Iya. Oke sobat, jadi itu pesan dari Mbak Nini ya, supaya lebih berhati-hati dengan baca doa aja ya. Iya. Sebenarnya dengan membaca doa juga itu sudah proteksi untuk kita ya, nanti ditunjukkan seperti itu ya. Iya. Jadi jangan lupa berdoa. Iya. Intinya begitu ya. Iya. Mbak Nini pernah mengira bahwa warung bakso itu hanya menyajikan semangkuk harapan bagi setiap orang yang akan datang. Namun di balik ramainya pelanggan, tersimpan rahasia yang tak pernah terlihat oleh mata. Hingga akhirnya Mbak Nini perlahan menyadari bahwa tak semua keramaian lahir dari keberuntungan. Karena ada rahasia kelam yang diam-diam hidup di balik ramainya tempat itu. Halo Sobat Malam Mencekam, ini waktunya buat sobat semua untuk jadi lebih dekat bersama Malam Mencekam. Ayo gabung membership sekarang juga, cuma dengan 10 ribuan.
kalian bisa dapat akses ke ratusan konten eksklusif. Mulai dari pembuktian ilmu goib, perjalanan dan penelusuran tim Malam Mencekam, sampai momen lebih dekat bersama para narasumber. Dan gak cuma itu, member juga bisa nonton video terbaru lebih awal. Plus dapat emoji dan badge eksklusif khusus member, biar identitas kalian makin mencekam. Klik tombol gabung sekarang dan jadilah bagian dari keluarga besar member Malam Mencekam.